semuanya, kami dari Aborvite 54. Interprofessional collaboration adalah praktik kolaborasi antara dua atau lebih profesi kesehatan yang saling mempelajari peran masing-masing dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan pelayanan kesehatan. Nilai-nilai IPE, komunikasi interprofesional atau interprofessional communication adalah proses interaksi antara profesional dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama dalam konteks tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi, berbagai informasi, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam layanan atau proyek yang sedang dijalankan. Nilai-nilai IPE yang kedua adalah tim dan kerjasama tim. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek kerjasama tim yang pertama adalah partisipasi aktif oleh semua anggota kelompok. Yang kedua adalah komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah manajemen kinerja yang baik. Yang keempat, pertemuan tim yang efektif. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati antar anggota. Yang keenam, memahami masing-masing peran. Yang ketujuh, mempertahankan hubungan profesional. Yang kedelapan, menyetujui aturan-aturan dasar dan proses untuk bekerja sama. Dan yang terakhir, pemahaman tentang nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anggota tim. Peran dan tanggung jawab, roles and responsibilities. IPE melibatkan berhak bagi profesional perawatan kesehatan yang bekerja sama untuk meningkatkan perawatan dan hasil pasien. The roles and responsibilities utama meliputi nomor 1, komunikasi or communication. Pastikan jalur komunikasi yang jelas dan terbuka di anggota tim untuk berbagai informasi dan wawasan. Nomor 2, kerja tim or teamwork. Berkolaborasi secara efektif, menghormati keahlian dan berkontribusi masing-masing anggota. Nomor 3, pengambilan keputusan bersama or shared decision making. Terlihat dalam proses pengambilan keputusan kolektif, memanggai perawatan pasien dan rencana perawatan. Nilai IP yang terakhir adalah nilai dan etika atau values and ethics. Values and ethics merupakan sebuah fondasi yang mengikat setiap aspek dari IPE. Saling menghargai dengan rasa empati, hormat, dan bertanggung jawab dapat membentuk sikap profesional yang penting untuk membangun kolaborasi antar profesi. Selain itu, pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai etis akan berimplikasi positif terhadap pasien. Tim kesehatan yang terlatih untuk bekerja secara interprofesional cenderung lebih sensitif terhadap kebutuhan pasien sehingga memberikan perhatian yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Setiap profesi harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sambil berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dalam praktiknya. Values and Ethics sendiri memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, menempatkan klien dan komunitas sebagai pusat pelayanan kesehatan interprofesional. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik. Strategi dan pendekatan komunikasi kepada keluarga mitra. Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif berarti menyampaikan informasi dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami, serta dapat mencegah kesalahpahaman. Pastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman keluarga mitra, menggunakan bahasa yang sederhana, serta memeriksa apakah mereka memahami pesan yang diberikan. Penting juga untuk mendengarkan aktif dan memberi kesempatan kepada keluarga mitra untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Dekat terhadap budaya. Saat berkomunikasi dengan dan mendekati keluarga dengan cara yang sensitif secara budaya, pertimbangkan hal-hal berikut. Nomor 1, kesadaran budaya or cultural awareness. Memahami latar belakang budaya keluarga, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang dapat memengaruhi perspektif mereka tentang kesehatan dan perawatan. Nomor 2, menghormati tradisi or respect their traditions. Mengakui dan menghormati tradisi budaya, ritual, dan preferensi, terutama mengenai praktik kesehatan dan pengambilan keputusan. Nomor 3, di dinamika keluarga or respect or be aware of the family dynamics. Kenali peran keluarga dalam proses pengambilan keputusan.
Selanjutnya ada etika berkomunikasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami dengan baik. Yang kedua, memperhatikan waktu saat bekerja sama. Kita menghormati keluarga mitra dengan menghubungi di saat atau di waktu kerja agar tidak mengganggu waktu istirahat. Yang ketiga, berusaha untuk mendengarkan dan memahami tentang keluhan dari keluarga mitra. Dan yang terakhir, mempelajari bahasa Jawa yang jauh lebih banyak agar memudahkan kita dalam berinteraksi dengan keluarga mitra. Berikutnya, saya akan menyampaikan rencana eksplorasi keilmuan dalam bidang pendidikan dokter. Pendidikan dokter sendiri memiliki dua tugas, yaitu yang pertama, fokus terhadap aspek medis dan diagnosis. Hal ini dapat dicapai dengan yang pertama, membangun hubungan yang baik dan profesional dengan keluarga mitra. Yang kedua, mengedepankan etika dan integritas dalam segala aspek dan menjaga kerahasiaan, serta membangun kepercayaan keluarga mitra. Yang ketiga, melakukan penyelenggaraan kegiatan interaktif bersama dengan keluarga mitra untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan mewujudkan perilaku sehat bagi keluarga mitra. Yang kedua adalah koordinasi dengan anggota tim lain untuk memahami kondisi pasien secara holistik. Hal ini dapat dicapai dengan berkolaborasi dengan rekan dari berbagai tenaga medis lainnya dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi keluarga mitra. Rencana dan eksplorasi sesuai dengan keilmuan, yaitu ilmu keperawatan. Yang pertama, menerapkan komunikasi terapeutik dalam rangka mengidentifikasi dan mengkaji masalah keluarga mitra. Yang kedua, pemantauan kondisi kesehatan atau dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital secara berkala untuk mengetahui kesehatan secara umum masing-masing keluarga mitra. Dan yang ketiga, memberikan edukasi tentang gerakan hidup sehat. Selanjutnya, gizi pada keluarga mitra. Apa sih peran gizi pada keluarga mitra? Jadi, peran gizi di keluarga mitra yang pertama, berdiskusi dan berbagi pengetahuan mengenai pola makan sehat dengan keluarga mitra. Yang kedua, mencari tahu berbagai permasalahan gizi yang dialami keluarga mitra. Yang ketiga, mencari tahu pola makan yang sedang dijalani oleh keluarga mitra. Dan yang terakhir, membuat perencanaan tentang pola makan untuk keluarga mitra dengan mempertimbangkan banyak hal seperti sumber daya yang ada. Kesimpulan dari Interprofessional Education, IPE ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai profesi kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. IPE mendorong para profesional kesehatan dari disiplin ilmu yang berbeda untuk saling belajar, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta bekerja sama secara efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi pasien. Nilai-nilai utama dalam IPE meliputi komunikasi interprofesional yang memastikan interaksi yang jelas dalam kolaboratif antara anggota tim, kerjasama tim, di mana setiap anggota berpartisipasi aktif dan saling menghargai. Peran dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas sehingga setiap anggota dapat berkontribusi sesuai keahlian mereka. Serta nilai dan etika yang menekankan penghormatan terhadap integritas, empati, dan komitmen terhadap layanan kesehatan berkualitas. Strategi komunikasi dengan keluarga mitra juga ditekankan, termasuk pentingnya komunikasi yang efektif, peka terhadap budaya, serta berpegang pada etika komunikasi. Dalam praktik kesehatan seperti pendidikan dokter, keperawatan, dan gizi kesehatan, masing-masing profesi diharapkan bekerja secara holistik, terkoordinasi, dan selalu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan pasien dan keluarga dalam memberi layanan. Kolaborasi interprofesional yang baik, yang membantu menciptakan lingkungan perawatan yang lebih responsif, holistik, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.